Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah semuanya yang dirahmati Allah. Malam hari ini kita mulai ngaji hikam memasuki makalah atau nasihat yang pertama. Jadi kitab hikam ini berisi makalah yang jumlahnya 204 makalah. Pertemuan sebelumnya baru kita sampaikan muqaddimah dan perkenalan dengan siapa pengarang kitab hikam. Malam hari ini kita pembahasan mulai dari makalah yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Min alamatil i'timad. Min alamatil i'timadi iku setengah sangking tondone alamate tetanggenan alal amali ing atase amal nuqsanur roja utawi sudane utawa kurangi roja pengarep-arep marang rahmati Allah. Inda wujudiz zalal ing dalem nalikane wujude luput. Ini makna versi pesantren ya. Min alamatil i'timadi 'alal amal. Beliau Syekh Tajuddin bin Athaillah Sakandari di makalah yang pertama ini memberikan nasihat, menjelaskan kepada kita bahwa di antara tanda seseorang itu bersandar bergantung pada amalnya. Amal yang dimaksud amalil jawarih, amal yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Bisa berupa sholat, tergantung pada sholatnya. Bisa berupa zikir, bisa berupa puasa, ataupun amal-amal lainnya. Wal mu'tamid ala dzalik. Orang yang bersandar bergantung pada amal-amal ibadahnya itu ada yang disebut al-ibad, seorang hamba, atau al-abid, orang yang ahli ibadah. Yang kedua al-muridun, orang yang menjadi murid, yang selalu menempuh jalan menuju Allah, tujuannya agar bisa wusul sampai kepada Allah. Jadi keduanya ini sama-sama pelaku amal. Cuma bedanya fal awwalun abid atau ahli ibadah itu ya'tamiduna 'alaiha fi dukhulil jannah wa tana'um fiha. Tujuan ibadahnya pengen masuk surga. Ini abid. Tujuan ibadahnya pengen bersenang-senang dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Ya kurang lebih seperti kita. Kita sholat sunnah, kita baca Quran, kita zikir. Itu umumnya orang awam seperti kita tujuannya pengen masuk surga. Betul tidak?
Betul. Fi dukhulil jannah wan najah min adzabillah. Dan juga tujuannya pengen selamat dari siksanya Allah, yakni siksa neraka. Ini disebut abid, orang yang beribadah kepada Allah. Tujuan ibadahnya pengen masuk surga, pengen selamat dari dahsyatnya siksa neraka. Wal akharun, yang kedua, al muridun, murid, orang yang berkeinginan ingin bisa wusul sampai kepada Allah, selalu bersuluk, selalu berupaya maksimal menempuh jalan agar bisa sampai kepada Allah. Jalan yang ditempuh apa? Ibadah. Maksimal menjalankan perintah, maksimal menjauhi larangan. Cuma tujuan golongan yang kedua ini beda dengan tujuan golongan yang pertama. Kalau abid atau ibad, hamba, ahli ibadah, itu tujuannya pengen surga dan selamat dari neraka. Kalau muridun, tujuannya lewat ibadahnya pengen bisa wusul sampai kepada Allah, sehingga benar-benar bisa mengenal siapa itu Allah. Dan tujuan yang lainnya selain kepengen bisa wusul kepada Allah, wa kashful astar anil qulub, pengen hijab-hijab yang selama ini menjadi sekat penghalang antara dirinya, hatinya dengan Allah, dengan alam-alam gaib, sehingga yang mestinya andai tidak ada hijab itu bisa melihat alam selain alam yang nyata. Nah, muridun itu golongan yang kedua yang disebut muridun, tujuannya beribadah kepada Allah adalah pengen agar penyekat hijab yang menghijab antara hatinya dengan alam-alam selain alam nyata ini dibuka oleh Allah. Wa husulil ahwal al-qaimah, pengen mendapatkan makom yang lebih tinggi. Nah, dalam hikam nanti di tengah-tengah pembahasan, di tengah-tengah kitab itu membahas tentang tingkatan makom, tingkatan ahwal. Dan juga wal mukasyafat wal asrar. Tujuannya pengen dimukasyafah oleh Allah. Dibuka tirai yang menghalangi antara sekali lagi hatinya sehingga tidak bisa melihat selain alam nyata yang sebenarnya itu ada di samping kanan kirinya. Itu tujuan muridun, pengen dimukasyafah oleh Allah, juga pengen mendapatkan anugerah dari Allah al-asrar, berupa rahasia-rahasia dari alam semesta ini yang tidak semua hambanya Allah mendapatkan anugerah tersebut. Hanya beda tujuan. Beribadahnya sama. Cuma kalau ibad, hamba, atau abid, ahli ibadah, tujuannya pengen surga, pengen selamat dari neraka. Tapi kalau muridun, itu tujuannya pengen bisa wusul, sholat sungguh-sungguh, puluhan rakaat, baca Quran berjuz-juz, sampai terkadang seperti cerita para walinya Allah dalam melakukan riyadhah,
memaksa dirinya untuk terus membaca Quran sampai lesannya, mulutnya luka. Itu tujuannya pengen bisa usul sampai kepada Allah. Tujuannya pengen dibuka sekat dan hijab yang menjadi penghalang antara hatinya dengan alam-alam selain alam nyata yang ada di sekelilingnya. Pengen dimukasyafah, dibuka sehingga bisa melihat alam selain alam nyata, alam jin, alam setan, alam malaikat. Tujuannya ke sana. Pengen Allah memberikan banyak sir, rahasia-rahasia ghaibiyah yang tidak Allah berikan pada umumnya hambanya. Pensarah kitab Hikam mengatakan bahwa kilamuha madmum wa nasyi'un min ru'yatin nafsi wa nisbatul a'mal ilaiha. Keduanya ini semuanya tercela. Orang yang beribadah niatnya murni hanya pengen surga dan selamat dari neraka, yang disebut ibad. Atau yang kedua, orang yang beribadah yang niatnya ini murni kepingin segera usul kepada Allah, kepingin dimukasyafah oleh Allah. Ini keduanya adalah tercela. Mengapa keduanya disebut tercela secara syariat? Sebab keduanya dalam beribadah ini masih melihat dirinya mampu beribadah. Keduanya dalam beribadah ini masih menisbatkan amal ibadahnya kepada dirinya. Dia berkesimpulan bahwa bisa sholat berjam-jam, berpuluh-puluh rakaat, bisa puasa sunnah tiap hari. Itu dia merasa punya kemampuan untuk melakukan itu. Dia lupa bahwa sekecil apapun kebaikan yang dilakukannya, itu ada andil dari Allah. Ada pertolongannya Allah, yang tanpa pertolongannya Allah mereka tak akan bisa melakukan ibadah sekecil apapun, juga tak akan bisa menjauhkan dirinya dari bermaksiat kepada Allah. Beda dengan golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga itu disebut al-arifun. Perhatikan, ini pembahasan mulai awal ini harus dipahami karena nanti pasti ada kaitannya dengan makalah-makalah berikutnya. Jadi ada istilah ibad, ada istilah al-muridun, ada istilah al-arifun. Ibad, muridun ini masih tercela. Karena keduanya melakukan ibadah kepada Allah punya tujuan yang meskipun itu baik, keduanya masih merasa dirinya mampu beribadah. Kalau al-arifun fala yarawna li anfusihim syai'an hatta ya'tamidu alaih bal yushahiduna annal fa'il al-haqiqi huwallah. Kalau al-arifun itu saat beribadah kepada Allah nggak ada niat macam-macam, nggak ada tujuan pengen surga, selamat dari neraka, apalagi sampai punya tujuan pengen sampai kepada Allah, lalu Allah memberikan mukasyafah kepadanya sehingga bisa melihat hal-hal yang gaib, melihat alam-alamnya malaikat, alam-alamnya jin setan. Arifun tidak ada tujuan ke sana. Mengapa? Karena al-arifun
orang-orang yang benar-benar telah mengenal Allah, mereka bisa melakukan ibadah saja itu mereka sudah syukur. Mereka sadar sesadar-sadarnya bahwa sungguh meskipun dohirnya mereka yang beribadah, tapi hakikatnya yang membuat mereka bisa beribadah Allah. Al-fa'il al-hakiki huwallah. Al-fa'il yang melakukan pekerjaan hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau mau punya tujuan ke surga malu. Lah wong aku ini bisa sholat ya sebab Allah kasih pertolongan. Bisa ngaji, bisa tidak bermaksiat ya sebab Allah ngasih pertolongan. Ya kok masih nuntut kepada Allah macam-macam. Malu. Nah ini proses ya. Para kekasihnya Allah itu sudah al-arifun. Beribadahnya adalah semata-mata ngikut saja apa yang dikehendaki oleh Allah untuknya. Sehingga malu ketika punya niat macam-macam. Pengen ini, pengen itu, pengen surga, selamat neraka, pengen di muka syafa. Malu. Sebab apa? Itu tadi. Dia sadar Allah yang memberikan pertolongan sehingga dia bisa melakukan semua kebaikan itu. Lah kok nuntut? Sudah dikasih sehat, mampu sholat, istiqomah, tahajud, semisal kok nuntut macam-macam malu. Kalau dua tadi yang pertama, lah itulah ibadah kita. Atau agak naik sedikit, al-muridun. Itulah mereka yang selalu menempuh jalan menuju Allah. Tiada hari, tiada waktu kecuali digunakan maksimal. Melaksanakan perintah, menjauhi cegah. Sehingga tujuannya bisa sampai usul pada Allah. Ini baik. Tapi dalam pandangan orang-orang ahli tasawuf itu tetap tercela. Nah biasanya dua golongan yang pertama ini ketika sesekali terpleset melakukan kesalahan, entah zina, entah mabuk, entah judi, maupun kesalahan-kesalahan lainnya, maka mereka akhirnya putus asa akan rahmat dan ampunannya Allah. Sudah berupaya bertahun-tahun maksimal ibadah, terpeleset melakukan zina semisal. Rojaknya pada Allah berkurang. Optimismenya akan rahmat dan ampunannya Allah, pertolongannya Allah, kebaikannya Allah, anugerahnya Allah berkurang. Ini menunjukkan mereka masih bersandar pada amalnya. Min alamatil i'timad alal amal, tanda orang itu bersandar pada amalnya itu adalah nuqsanur roja. Optimismenya pada anugerahnya Allah, rahmatnya Allah, ampunannya Allah, kebaikannya Allah berkurang inda wujudiz zalal, ketika dia melakukan satu kesalahan. Sedih, malu sama Allah, sehingga enggak semangat lagi akan rahmat dan ampunannya Allah. Kenapa? Karena dia masih bersandar kepada amal yang dikerjakannya. Beda golongan yang ketiga, al-arifun, yang semuanya itu dikembalikan kepada Allah. Kebaikan, keburukan itu hakikatnya tetap yang mendatangkan Allah, yang menentukan Allah. Meskipun secara etika
dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang baik dari Allah. Kita bisa sholat Allah, kita bisa ngaji Allah, kita bisa sedekah Allah, kita bisa tahajud Allah. Tapi yang buruk dikembalikan pada diri kita. Kita mabuk, aku. Kita gibah, diriku. Kita judi, juga diriku. Allah nggak ikut-ikutan secara etika. Paham? Tapi hakikatnya kebaikan, keburukan yang ada di alam semesta ini terjadi karena kehendaknya Allah. Sehingga orang-orang yang sudah pada maqam al-arifun, artinya ya, yang ngaji hikam juga sudah sampai maqalah yang kesekian, ulangi lagi nih. Orang-orang yang sudah mencapai maqam al-arifun, andai mereka terpeleset melakukan dosa besar, zina semisal, ya mereka rojaknya kepada Allah nggak berkurang. Beda dengan yang dua awal tadi. Sekali melakukan kesalahan, seolah-olah selama hidupnya dia hanya salah. Tapi kalau al-arifun, sesekali dia terpeleset lewat zinanya, lewat judinya, lewat mabuknya, itu tetap langsung disambungkan bahwa ini semua terjadi hakikatnya karena kehendaknya Allah. Tinggal bertobat, lalu tidak mengulanginya lagi. Sama sekali tak mempengaruhi rojaknya, optimismenya akan rahmat dan ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tadi sama sekali dia itu enggak menyimpulkan bahwa dia bisa beramal, tidak. Dia bisa beramal, la haula wala quwata illa billah. Semua sebab pertolongannya Allah. Sehingga andai sesekali terpeleset melakukan kesalahan, ya tidak menjadikan dia itu pesimis. Wah, jangan-jangan sebab kesalahanku ini Allah lalu marah seterusnya padaku. Enggak ada. Beda dengan dua yang awal tadi. Itu potensi untuk dia pesimis pada rahmat dan ampunannya Allah ada. Kenapa? Masih bersandar pada amalnya. Nah, ini kembali kepada pembahasan ikhlas. Kesimpulannya begitu. Jadi ikhlas itu ada ikhlas lillah. Orang melakukan ibadah karena Allah. Meskipun dia tujuannya pengen surga, tujuannya pengen selamat dari neraka, tapi tetap niatnya karena Allah. Atau naik sedikit makomnya al-muridun. Ikhlas dia beribadah, tujuannya pengen bisa wusul, tujuannya pengen Allah memberikan mukasyafah, dibukanya hijab tirai-tirai yang selama ini menjadi penghalang antara dirinya dengan alam-alam selain alam nyata. Itu masih tetap ikhlas. Tapi yang dua ini masih merasa dia melakukan ibadah. Ini namanya ikhlas lillah. Karena Allah benar. Cuma makanya tercela, dia masih merasa mampu melakukan ibadah. Ikhlas yang kedua, ikhlas billah. Tingkatan al-arifun tadi, yang sama sekali nggak merasa dia mampu melakukan ibadah. Dia bisa melakukan ibadah apapun itu ya semata-mata karena pertolongannya Allah. Benar-benar merasa ibadahnya billah karena pertolongannya Allah, sehingga sekali lagi sesekali dia terpeleset, ya
Nggak sampai dia itu kemudian banyak merenung, putus asa, pengen segera mati, seolah-olah Allah itu akan murka kepada selamanya. Enggak, santai aja, santai. Ya kalau melakukan kesalahan segera ditobati cukup. Tapi kalau yang kedua sebab dia masih merasa bisa melakukan amal, sehingga ketika dia melakukan zalal kesalahan, nuksonur roja, yang tadinya optimis, harapannya sangat kuat dan besar pada rahmat dan ampunannya Allah, menjadi loyo sebab melakukan kesalahan. Paham kira-kira? Paham nggak? Pokoknya mudah-mudahan dikasih paham ya. Jadi makalah pertama ini mengingatkan kita, jangan kalian itu dalam beramal lalu merasa kamu mampu beramal. Karena kalau orang itu selalu merasa mampu beramal, andai sesekali dia terpeleset melanggar larangannya Allah, rojaknya, optimismenya akan rahmat dan ampunannya Allah berkurang jauh. Ikhlas lillah itu pengejawantahan firman Allah dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah. Menyembahnya ikhlas karena Allah, kepada Allah. Sudah ikhlas. Tapi kalau ikhlas billah, itu pengejawantahan firman Allah dalam surah Al-Fatihah, wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Rabb kami mohon pertolongan. Sehingga sadar diri gak mampu melakukan apapun tanpa pertolongannya Allah. Bisa melakukan ibadah sekecil apapun, sadar diri itu semua bisa dilakukan sebab pertolongannya Allah. Beda dengan wa iyyaka na'budu, nyembahnya benar karena Allah, kepada Allah, tapi masih merasa yang sholat ini diriku kok. Yang ngaji di pesantren niki aku kok. Yang bisa mondokkan anak-anak semua ngaji di pesantren aku kok. Masih merasa dia itu beramal. Salah? Tidak. Tapi wakila Muhammadmum, ikhlas yang hanya karena Allah itu masih tercela. Yang terbaik adalah ikhlas sebab merasa mendapatkan pertolongannya Allah, sehingga sadar diri sama sekali dia tidak mampu melakukan kebaikan sekecil apapun, juga tak mampu menghindarkan dirinya dari keburukan sekecil apapun, kecuali sebab mendapatkan pertolongannya selalu dikembalikan pada Allah. Kebaikan keburukan selalu dikembalikan pada Allah. Sehingga sekali lagi andai dia terpeleset tidak mempengaruhi kualitas untuk roja, terus berharap akan rahmat dan ampunannya Allah. Belajar ya. Yang penting pokoknya kita ibadah itu karena Allah, bisa dengan tujuan pengen masuk surga, bisa dengan tujuan pengen selamat dari neraka, bisa dengan tujuan pengen dapat anugerah yang luar biasa yang tidak Allah berikan kepada umumnya manusia. Gak apa-apa, tetap ikhlas. Tapi terus latih hati diri agar bisa naik. Bukan hanya dia ibadahnya tertuju pada Allah karena Allah, tapi dia sadar, kita sadar, sesadar-sadarnya. Tak layak kita mendongakkan kepala. Tak layak kita bicara dengan suara yang keras dan lantang.
Tak layak kita merasa bisa melakukan ini, melakukan itu. Karena apa? Sadar sesadar-sadarnya bahwa kita bisa melakukan semuanya itu semata-mata bila sebab mendapatkan pertolongannya Allah. Ya. Jadi jangan sampai kita itu bersandarnya hanya pada amal. Sehingga kalau kita sudah beramal kok kita berharap kepada Allah lewat amalku ini Allah kayakan gak kaya, kita stres. Lewat waqiah yang selalu kami baca tiap malam ini Allah kayakan, saya ternyata gak kaya. Akhirnya kita bersuudzon pada Allah, bahayanya di sana. Maka ya sudah, jalani saja sesuai kemampuan kita, lalu sadarlah bahwa kita bisa melakukan apapun itu semata-mata karena pertolongannya Allah. Bersandarlah hanya pada Allah. Jangan sampai kita bersandar pada amal kita. Kenapa bahayanya? Kalau kita terus bersandar, berpegang teguh pada amal kita, merasa banyak amal, ini andai sesekali kita terpeleset, maka nuksonul roja akan berkurang optimisme kita pada rahmat dan ampunannya Allah. Nah, mudah-mudahan Allah terus membimbing kita, memberikan taufik hidayah pada kita, sehingga mungkin selama ini kita sudah ikhlas, tapi ikhlas yang levelnya rendah, semakin naik ke level yang sedang. Terus kita memaksa nafsu kita, diri kita, agar ikhlasnya bukan hanya ikhlas ibadah kita tertuju pada Allah karena Allah, dengan cita-cita kita pengen masuk surga selamat dan neraka terus dipaksa, akhirnya kita bisa melakukan ibadah sekecil apapun semata-mata sadar bahwa itu semua karena pertolongannya Allah. Mudah-mudahan, amin Allahumma amin, sehingga kita tidak tergolong pelaku ibadah yang tercela, tapi kita tergolong pelaku ibadah yang terpuji dalam pandangan syariat. Amin amin Allahumma amin. Ini makalah yang pertama.